Hi, welcome back with me in my podcast. Welcome to Teri Diary. Kamu bisa kirim cerita kamu juga seperti Teri yang lain. Caranya kirim cerita ke email rindikseduid@gmail.com. Hi Sana, honestly I don't even know where to begin. Everything feels like one long blurry memory that keeps looping in my head. So dari SMP aku punya circle kecil yang udah bareng terus. Ada satu temanku, sebut aja namanya Nei, yang suka banget nyambung-nyambungin orang, kenalin teman ke teman. Ya pokoknya yang bawa vibes ayo temenan semua gitu. Nah dari situ aku kenal sama satu cowok, sebut aja namanya Rain. Dia tetangganya Nei, beda 2 tahun dari aku dan beda sekolah juga. Awalnya semua fine-fine aja, kami sering nongkrong bareng, grup call tiap malam, nonton film, ngobrol random sampai ketawa-ketawa gak jelas. It was fun, you know, one of those moments yang kayaknya gak bakal berakhir. Tapi waktu aku udah SMA kelas 2, baru deh aku mulai notice Rain suka banget reply story aku yang awalnya cuma lucu-lucuan doang, tapi lama-lama vibes-nya beda, kayak rambutnya kelihatan atau tiba-tiba nge-reply dengan Masya Allah cantik. Dan gak tahu kenapa dari semua reply itu hati aku mulai lari ke arah yang sama sekali gak aku rencanakan. Aku gak pernah cerita ke circle aku karena aku tahu it wasn't supposed to feel that way. Especially karena Nei suka sama dia duluan. Tapi ya gitu, perasaan kadang gak bisa dikendalikan dan makin hari dia makin jadi teman yang selalu ada. Yang tahu aku suka film apa, lagu apa, sampai yang bantu aku nentuin jurusan kuliah pun dia, kayak he was there. Bukan cuma hadir tapi berpengaruh. And I was so sure dia notice itu semua. Tapi kenyataannya, life is never that kind. Sekitar awal tahun lalu aku dengar dia lagi deket sama mantannya. Sakit? Iya. Tapi aku diem. Terus gak lama kabar baru lagi, dia PDKT sama cewek lain. Again, I stay quiet. Sampai akhirnya Juli waktu aku lagi coba healing, aku lihat dia officially jadian dari story temen aku, dan bahkan dia post cewek itu di second account dengan caption yang well jelas nunjukin dia bahagia banget. Dan saat itu aku ngerasa, oh so this is it after everything. Tapi lagi-lagi aku diem, cuma bisa nelan semuanya sendiri. Pas ulang tahunku pun dia masih ngucapin kayak biasa. Tapi sebelum story ucapan itu, dia post ceweknya dulu. That hurts more than I expected. Habis itu dia malah nawarin kenalin aku ke temennya. Katanya siapa tahu cocok, kayak dude, beneran segitu randomnya hidup aku buat kamu. I was trying so hard to move on, tapi malah diundang balik ke memori yang belum kering. Dan lucunya pas kita lagi call bareng di grup, dia cerita. Literally cerita dari awal PDKT sampai jadian sama ceweknya. Dengan sadar dan di depanku. I smiled, ketawa dikit dan pura-pura semuanya fine. Padahal dalam hati, you know the drill. Dan ketika aku kira semua udah cukup, dia chat aku lagi. Minta pendapat soal keputusan penting, mau nyalonin diri jadi ketua organisasi. Katanya dia tetap butuh masukan dari aku, dan aku bingung. Kamu udah tanya mama? Udah tanya pacar kamu? Kenapa masih tanya ke aku? I'm not even on the list, right? Tapi tetap aku jawab, dan setelah itu we drifted. 5 bulan tanpa kabar sampai akhirnya aku dengar dia putus. Tapi ternyata enggak. Gak lama aku dengar lagi kabar dia tunangan sama cewek itu. Ya ampun, rasa campur aduk. Sedih tapi udah gak punya tempat buat marah. And when I was finally trying to make peace with it, dia putus lagi, batal tunangan, dan dia datang lagi. This time with sibuk gak? Atau nongkrong yuk, mau ketemu kamu. And I said no. Bukan karena aku sombong atau marah, aku cuma takut. Aku udah terlalu capek. I've pulled my heart out of you so many times, and I can't do it again. Satu tatapan aja dari kamu dan semuanya bisa ada lagi. Padahal udah mati-matian aku bunuh perasaannya. So yeah, that's the story. I was never the girl, just a checkpoint, never the destination. And I guess I finally learned that some people only come back when they've lost the ones they actually choose. And you know what hurts the most? I never asked you to stay, but you made it look like you would.
Panjang ya, tapi aku cuma pengen lega. Karena rasanya capek jadi rumah yang selalu dia datangi, tapi gak pernah dia tinggali. Ini apaan ya? Ini apaan? Please stop. I was never the girl, just a checkpoint, never the destination. Aku gak pernah jadi perempuan itu. Cuma sebuah tempat pemeriksaan, pos pemeriksaan, dan gak pernah jadi tujuan. Asli aku gak bisa berkata-kata lagi. Tunggu ya, aku mau merenung dulu. Perasaan paling besar yang akan kita terima dari cerita seperti ini gak lain adalah perasaan capek sih. Ya ada sih marah, ada kecewa, ada sedih, ada sesak. Tapi itu gak sebanding sama capek yang kita rasakan. Kebayang gak? Capeknya udah lebih besar dari patah hati kita. Seperti yang tadi Teri pengirim cerita bilang, capek jadi rumah yang selalu dia datangi tapi gak pernah dia tinggali. Ya gimana gak capek? Ini kan berarti kita selalu menyiapkan diri ya buat dia. Iya gak sih? Maksud aku, keadaannya kita selalu ready buat dia. Selalu ada, selalu siap. Mau sekecewa apapun, kita selalu jadi rumah yang akan menyambut dia. Rumahnya kita bersihin, kita rapihin. Pokoknya kita mau dia senyaman mungkin sama kita. Tapi sebesar apapun niat baik kita, sebesar apapun usaha kita untuk membuat dia tinggal lebih lama, pada akhirnya dia pergi juga kan. Karena kita tetap bukan rumah yang dia pilih. Kita adalah rumah yang dia singgahi ketika rumah pilihannya belum benar-benar jadi. Iya, gitu lagi. Jadi ketika rumahnya bermasalah, dia datang ke kita minta bantuan. Ketika rumahnya lagi dikunci, dia ke kita minta ditemani. Gak pernah ada istilah second choice di sini karena jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya tahu bahwa kita bahkan gak pernah ada di dalam pilihan itu. Kita ada di luar dari deretan opsi itu. Ya, jatuh cinta sama orang yang salah emang segini beratnya sih. Dan udah tahu salah, tapi karena kita terlanjur punya perasaan buat dia, kesalahan itu bisa mendadak gak ada. Selalu ada kata maaf dan kesempatan yang seharusnya gak perlu kita berikan. Bahwa yang kita berikan itu udah kebanyakan, dan di sebuah titik kita akhirnya mikir, kayaknya udah cukup deh. Udah cukup jadi obat untuk luka kamu yang asalnya dari orang lain. Udah cukup jadi tempat kamu singgah dari cerita yang isinya gak ada aku sama sekali. Udah cukup selalu ada buat kamu yang selalu bolak-balik seenaknya. Mungkin emang gak gampang untuk melepaskan kamu, ya meski kamu gak pernah bener-bener jadi punya aku. Gak gampang juga untuk lupain kamu. Tapi seenggaknya, mulai sekarang, pintu ini aku tutup dari kamu. Udah cukup.